Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah. Berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pelajaran 5 tentang sholat kewajibanku. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Sholat juga diartikan sebagai rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sholat. Yang pertama yaitu rukun sholat. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ketika mendirikan sholat. Seseorang yang lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Rukun sholat terdiri dari niat, berdiri bagi yang kuasa, membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu dilaksanakan dengan tertib. Selanjutnya, syarat sholat. Syarat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Sedangkan syarat sholat yaitu hal-hal yang harus ada dan dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika syarat tidak terpenuhi, akibatnya sholatnya tidak akan sah. Syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Menutup aurat, mengetahui waktu sholat, dan menghadap kiblat. Waktu sholat fardu ada 5. Yang pertama yaitu waktu subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktunya dimulai ketika terbit fajar dan berakhir sampai terbit matahari. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu mulainya adalah ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Sholat zuhur biasa kita laksanakan saat siang hari. Yang ketiga, waktu asar. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu mulainya adalah ketika suatu benda yang sama panjang dengan benda tersebut dan berakhir sampai matahari mulai terbenam. Sholat asar biasa kita laksanakan pada sore hari. Yang ketiga, waktu maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu mulainya adalah ketika matahari terbenam dan berakhir sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Sholat maghrib biasa kita laksanakan saat petang menjelang waktu malam. Yang terakhir yaitu waktu isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu mulainya adalah ketika hilangnya cahaya mega kemerah-merahan dan berakhir sampai sebelum terbit fajar keesokan harinya. Setelah mengetahui 5 waktu sholat fardu, sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang dapat membatalkan sholat diantaranya yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat. Misalnya jika sholat kita tidak disertai sujud
atau tidak disertai ruku, maka sholatnya tidak akan sah. Kedua, meninggalkan salah satu syarat sah sholat. Contohnya, jika kita tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak akan sah. Selanjutnya, berbicara atau tertawa dengan sengaja saat sholat. Itu juga dapat membatalkan sholat. Makan dan minum saat sholat, terbuka auratnya, dan terkena najis atau dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar saat sholat. Contohnya, jika kita kentut dalam sholat, maka sholat kita batal. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil jika kita melaksanakan sholat. Dengan sholat, kita akan selalu mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga akan disiplin waktu, hidup bersih, karena kebersihan merupakan salah satu dari syarat sah sholat. Kita juga akan hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati menjadi tenang dan tentram setelah sholat, dan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Sholat juga memelihara diri kita dari perbuatan dosa, dan juga hidup damai serta menyebarkan keselamatan. Sholat bukan hanya menyempurnakan kewajiban kita sebagai umat muslim, akan tetapi banyak juga manfaat dan hikmah yang dapat kita rasakan ketika kita menjalankannya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita isi latihan soal berikut ini. Sekian pembelajaran tentang inti ibadah sholat. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.